Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, kita masih membahas mengenai dasar-dasar logika, yaitu tentang ingkaran atau negasi suatu pernyataan. Kemudian ada tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Kemudian nanti ada beberapa contoh soal dengan penyelesaiannya. Dan di akhir materi nanti ada soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Pembahasan pertama yaitu ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan. Dan di materi ini terdiri dari beberapa sub-sub materi, yaitu negasi suatu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Jadi ada 4 sub materi ya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan apa itu negasi, yaitu negasi itu adalah memiliki makna kebalikan dari pernyataan awal. Jadi karakteristik dari pernyataan negasi biasanya ditandai dengan penambahan kata bukan atau tidak ya. Dan ini ada sebagai contoh, diberikan sebuah pernyataan, saya bisa mengerjakan semua soal dengan baik. Nah, terus negasinya dari pernyataan tersebut adalah saya tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Pernyataan dan negasinya memiliki nilai kebenaran yang berkebalikan. Jadi jika sebuah pernyataan itu benar, maka negasinya nanti akan bernilai salah. Begitu juga sebaliknya, jika nilai kebenaran dari sebuah pernyataan itu adalah salah atau false, maka negasinya nanti akan bernilai benar atau true. Nah, terus bagaimana dengan negasi pernyataan majemuk dengan konjungsi, disjungsi, implikasi atau biimplikasi? Apakah cukup menambahkan kata tidak? Tentu saja tidak sesimpel itu atau sesederhana itu ya. Oke, untuk yang pertama yaitu negasi suatu konjungsi. Jadi di sini yang dinegasikan itu adalah pernyataan-pernyataan majemuknya ya. Yang di sebelumnya kita hanya membuat negasi untuk pernyataan tunggal saja atau pernyataan atomik. Tapi di bab ini kita akan menegasikan pernyataan majemuk. Kita juga sudah pelajari sebelumnya bahwa untuk konjungsi ini ditandai dengan penghubung dan tetapi, seandainya, walaupun, seperti, bahwa, walaupun, supaya. Jadi nanti kalau ada kata-kata yang ini dan tetapi dan lain-lain ini adalah sebuah konjungsi, dan nilai kebenaran dari konjungsi hanya akan bernilai benar jika semua proposisi tunggalnya bernilai benar. Selain itu nilainya salah semua. Simbol konjungsi ini ya, dan seperti ini simbolnya. Nah, ini ada satu contoh. Jenny adalah siswa yang pintar dan memiliki hobi membaca. Misal kita buat variabel P adalah Jenny adalah siswa yang pintar, kemudian Q, Jenny memiliki hobi membaca. Nah, nanti bagaimana negasi contoh pernyataan majemuk tersebut? Apakah cukup menambahkan kata tidak pada kedua proposisi tunggalnya? Dan bentuknya nanti seperti ini. Jenny adalah bukan siswa yang pintar dan Jenny tidak memiliki hobi membaca. Apakah cukup seperti ini untuk mengubah proposisi majemuk ini menjadi negasi? Nah, untuk melihat kebenarannya, kita coba perhatikan tabel kebenaran di slide berikutnya ya. Nah, kira-kira seperti ini tabel kebenarannya. Jadi
tadi kan kita menduga apakah cukup dinegasikan seperti ini akan benar nilainya. Terbentuk seperti ini nanti ya, negasi P dan negasi Q. Nah, di tabel ini kita bisa buktikan benar atau tidaknya negasi P dan negasi Q ini adalah negasi dari P dan Q. Nah, kita bisa lihat di sini untuk di baris pertama ini berkebalikan ya. Jadi ciri-ciri negasi itu sudah dijelaskan sebelumnya, nanti nilainya ini akan berkebalikan. Jadi misalnya kalau yang P dan Q ini true, harusnya negasi negasi dari P dan Q ini adalah false. Nah, ini benar, berkebalikan. Tapi ternyata di bawah ini sama-sama false. Begitu juga dengan yang baris ketiga ini sama-sama false. Baris keempat ini berkebalikannya, P dan Q false, ini true. Jadi kesimpulannya, tidak semua baris pada nilai kebenaran dari kolom tersebut memiliki nilai berkebalikan. Jadi kesimpulannya, negasi dari P dan Q bukan negasi P dan negasi Q. Karena untuk menentukan negasi, semua yang ada di sini harus berkebalikan dari yang di sini. Karena ini tidak, ada yang tidak, maka ini tidak bisa dianggap sebagai negasi dari P dan Q. Nah, jadi bentuk negasi yang benar untuk P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Nah, ini dia bentuknya ya. Ini bentuk dari negasinya. Sehingga bentuk negasi untuk contoh konjungsi sebelumnya menjadi Jenny adalah bukan siswa yang pintar, atau Jenny tidak memiliki hobi membaca. Dan kita bisa buktikan menggunakan tabel kebenaran untuk melihat nilai-nilainya benar atau enggak ya. Nah, ini kita bisa perhatikan P dan Q nilainya ini true, false, false, false. Kemudian negasi P atau negasi Q hasilnya seperti ini. Nah, ini berlawanan ya. Coba perhatikan untuk yang P ini dan negasi P or negasi Q ini. Di sini true, di sini false. Berkebalikan, di sini false, di sini true. Sama, ini juga berkebalikan. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini false, di sini true, di sini false, dan di sini true. Nah, dari keempat baris ini semuanya berkebalikan. Jadi ini benar ya, terbukti bahwa negasi untuk P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Nah, ini kesimpulannya, konjungsi P dan Q negasinya, ini negasi ya, negasi P dan Q itu sama dengan, ini adalah simbol ekuivalen atau sama dengan, nanti ada materi sendiri ya untuk ekuivalen, jadi sementara ini kita anggap ini adalah sama dengan. Jadi negasi konjungsi itu adalah negasi P atau negasi Q. Kemudian kita buat satu contoh konjungsi, yaitu Jenny adalah siswa yang pintar dan memiliki hobi membaca. Bagaimana dengan negasi konjungsinya? Ini yang pertama tadi yang salah ya. Jenny adalah bukan siswa yang pintar dan Jenny tidak memiliki hobi membaca. Ini salah. Benarnya adalah Jenny adalah bukan siswa yang pintar atau Jenny tidak memiliki hobi membaca. Kemudian berikutnya adalah negasi suatu disjungsi. Untuk disjungsi ini, penggunaan kata penghubungnya itu biasanya atau ya. Jadi kalau ada kalimat yang ada tulisan ataunya, ada kata-kata ataunya, berarti ini adalah disjungsi. Simbolnya seperti ini. Dan nilai kebenaran untuk disjungsi ini hanya akan bernilai benar
hanya akan bernilai salah jika semua proposisi tunggalnya salah. Selain itu nilainya benar semua. Seperti contoh ini, ada satu contoh, Jenny adalah siswa yang pintar atau memiliki hobi membaca. Misalnya kita buat variabel P, isinya Jenny adalah siswa yang pintar, kemudian variabel Q isinya Jenny memiliki hobi membaca. Terus bagaimana dengan negasinya? Apakah cukup ditambahkan seperti sebelumnya negasi P, atau negasi Q akan membentuk sebuah negasi untuk disjungsi ini? Ini misalnya seperti ini ya, kita tambah negasinya jadi seperti ini nanti kata-katanya. Jenny adalah bukan siswa yang pintar atau Jenny tidak memiliki hobi membaca. Nah, kita coba buktikan di slide berikutnya menggunakan tabel kebenaran apakah itu adalah sebuah negasinya. Nah, ini ya. Ini simbol kalau kita tambahkan negasi P atau negasi Q. Dan di tabel ini membuktikan bahwa negasi P atau negasi Q bukan merupakan negasi dari P atau Q. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat di sini masih ada nilai yang sama pada baris kedua dan baris ketiga, sama-sama true. Sedangkan negasi itu total keempat-empatnya ini harus berbeda dengan yang di sini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa negasi P atau negasi Q itu bukan merupakan negasi dari P atau Q. Jadi untuk yang benar, negasi dari disjungsi ini merupakan konjungsi dari ingkaran kedua proposisi tunggalnya dengan simbolnya seperti ini, negasi P dan negasi Q. Dan hasil bentukan pernyataannya nanti jadi seperti ini. Jenny adalah bukan siswa yang pintar dan tidak memiliki hobi membaca. Dan kita bisa buktikan menggunakan tabel kebenaran yang ada di bawah ini ya. Ini coba kita lihat. Untuk P atau Q dengan negasi P dan negasi Q. Di sini true, di sini false, berkebalikan. True, false sama berkebalikan, ini juga true, ini false berkebalikan, dan yang terakhir false, ini true, semua berkebalikan. Jadi ini terbukti bahwa negasi P dan negasi Q ini adalah negasi dari P atau Q. Ini kesimpulannya. Misalkan ada disjungsi P atau Q, jadi negasi disjungsi ini, negasi disjungsi adalah negasi P dan negasi Q. Misalkan ada disjungsi, kalimat disjungsi seperti ini, Jenny adalah siswa yang pintar atau memiliki hobi membaca, maka nanti negasi disjungsinya bukan ini, bukan Jenny adalah bukan siswa yang pintar atau Jenny tidak memiliki hobi membaca, tetapi adalah ini yang benar, Jenny adalah bukan siswa yang pintar dan tidak memiliki hobi membaca, ini yang benar. Berikutnya negasi suatu implikasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga mengenai implikasi ini. Jadi ciri-ciri implikasi ini memiliki kata-kata penghubung jika, nanti ada kalimat, kemudian ada maka, kemudian kalimat lagi. Itu adalah ciri-ciri dari implikasi. Dan simbolnya seperti ini ya. Dan untuk misalnya ada proposisi P dan Q, maka nilai kebenaran dari suatu implikasi hanya akan bernilai benar, hanya akan bernilai salah jika dan hanya jika proposisi P bernilai benar dan proposisi Q bernilai salah. Selain itu nilainya benar semua. Jadi ciri-cirinya nanti seandainya ada P dan Q, jika P-nya itu benar dan Q-nya salah, itu bisa dipastikan nilainya adalah salah. Sisanya benar semua. Ini untuk membantu kita mengingatnya.
proposisi P disebut dengan hipotesis atau premis atau kondisi atau anteseden, dan proposisi Q disebut sebagai konklusi atau konsekuen. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Berikut ini ada satu contoh. Jika Jenny adalah siswa yang pintar, maka dia memiliki hobi membaca. Misalnya kita buat sebuah variabel P, isinya Jenny adalah siswa yang pintar, dan variabel Q isinya Jenny memiliki hobi membaca. Nah, bagaimana dengan negasinya? Apakah cukup dengan menambahkan negasi P? Implikasi negasi Q akan membentuk sebuah negasi dari P implikasi Q. Kita buktikan nanti di tabel kebenarannya. Nah, ini dugaan kita tadi, seandainya ditambah negasi, bentukan kalimatnya jadi seperti ini. Jika Jenny adalah bukan siswa yang pintar, maka Jenny tidak memiliki hobi membaca. Kemudian kita buktikan di tabel kebenaran ini ya. Ini bentukan simbolnya, negasi P implikasi negasi Q. Kemudian kita buktikan apakah benar ini adalah negasinya, dan ternyata tidak. Ini kelihatan pada baris pertama ini, untuk P implikasi Q nilainya true. Tapi ternyata untuk negasi P implikasi negasi Q nilainya juga true, sama. Bagi yang bingung dari mana mendapatkan negasi P implikasi Q ini, bisa dicek di sini ya. Perhatikan yang negasi P dan negasi Q. Jika diimplikasikan, tadi kita sudah beritahukan di awal bahwa implikasi ini akan bernilai salah jika ini yang awalnya ini true, kemudian berikutnya false. Itu akan salah, sisanya benar. Di sini kebetulan negasi P atau yang awal ini adalah false, yang berikutnya false, maka nilainya implikasinya menjadi true. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk negasinya ini salah ya. Ini sama. Ini beda, berkebalikan, tapi ini juga sama ya. Dikarenakan untuk di bagian sini ada yang sama dengan yang di bagian sini, maka kita bisa simpulkan bahwa negasi P implikasi negasi Q bukan merupakan negasi dari P implikasi Q. Nah, jadi untuk memperoleh negasi dari implikasi, yang perlu dilakukan adalah mengubah bentuknya ke dalam bentuk disjungsi kemudian dinegasikan. Jadi P implikasi itu sama dengan negasi P atau Q. Negasi P disjungsi Q. Maka negasinya nanti ini negasi P implikasi Q itu adalah ini ya. Kita ubah P implikasi Q tadi ke disjungsi, ini dia. Negasi P disjungsi Q, baru kita negasikan. Setelah itu ketemu hasilnya seperti ini. Jadi negasi dari negasi P itu adalah P, negasi disjungsi itu menjadi konjungsi, kemudian negasi Q hasilnya negasi Q. Jadi negasi dari implikasi P implikasi Q itu adalah P dan negasi Q. Ya, jadi bentuk negasi suatu implikasi itu merupakan konjungsi dari proposisi P dan ingkaran proposisi Q. Proses dapatnya seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi ya, dengan simbol sebagai berikut: P dan negasi Q, sehingga bentuk negasi untuk pernyataan contoh tersebut menjadi
Jenny adalah siswa yang pintar dan tidak memiliki hobi membaca. Nah, untuk pembuktiannya kita menggunakan tabel kebenaran seperti di bawah ini. Kita bisa lihat di sini P implikasi Q. Pada baris pertama nilainya adalah T. Kemudian untuk P dan negasi Q, baris pertama nilainya F, dan ini berkebalikannya, nanti benar. Begitu juga di baris kedua, di sini F, di sini T. Baris ketiga di sini T, di sini F. Baris keempat di sini T, di sini F. Oke, dengan menggunakan tabel kebenaran terbukti bahwa P dan negasi Q memang benar adalah negasi dari implikasi P implikasi Q. Jadi P implikasi Q, negasi implikasi tersebut adalah P dan negasi Q. Jadi misalnya ada kalimat implikasi seperti ini, jika Jenny adalah siswa yang pintar, maka dia memiliki hobi membaca. Kemudian negasi yang benar adalah Jenny adalah siswa yang pintar dan tidak memiliki hobi membaca. Kemudian berikutnya adalah negasi suatu biimplikasi. Jadi biimplikasi ini adalah dua proposisi tunggal yang dihubungkan oleh kata penghubung jika dan hanya jika, atau bila dan hanya bila. Jadi nanti di sebuah kalimat, jika di dalam kalimat itu ketemu kata-kata jika dan hanya jika, maka ini bisa disimpulkan kalimat tersebut adalah biimplikasi. Simbol biimplikasi itu seperti ini, panah dua arah. Dan nilai kebenaran dari suatu biimplikasi akan bernilai benar jika kedua proposisi tunggalnya bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah, maka nilai dari biimplikasinya benar. Dan sebuah biimplikasi akan bernilai salah jika proposisi tunggalnya memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Misalnya ada contoh, Jenny adalah siswa yang pintar jika dan hanya jika dia memiliki hobi membaca. Misal kita buat variabel P isinya Jenny adalah siswa yang pintar, kemudian variabel Q isinya Jenny memiliki hobi membaca. Nah, mungkin kita terbayang seperti ini ya. Langsung saja dibuat negasi P, biimplikasi negasi Q. Tapi ternyata ini bukan merupakan negasi dari P dan Q. Begitu juga kebalikannya. Misalnya terbayang juga di kita Q biimplikasi P. Ini juga bukan merupakan biimplikasi dari P biimplikasi Q. Bukan negasi dari ini ya, bukan negasi dari P biimplikasi Q. Untuk membuktikannya, kita menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini dugaan atau bayangan pertama tadi, negasi P biimplikasi negasi Q. Ternyata tidak ada satupun yang beda, semuanya sama. Ini sudah terbukti ya, bukan ya. Kemudian untuk yang Q negasi P juga sama. Ini T, F, ini sama. Harusnya yang namanya negasi itu semua nilainya harus berkebalikan. Jadi dari kedua pernyataan tadi tidak ada yang membuktikan bahwa itu adalah negasi. Nah, jadi untuk menentukan negasi dari biimplikasi itu, kita perlu tahu dulu bahwa biimplikasi itu adalah dua proposisi P dan Q yang dinotasikan dengan P biimplikasi Q. Ini simbolnya ya. Kemudian nilai dari P biimplikasi ini sama dengan P implikasi Q dan Q implikasi P. Ini sama dengan biimplikasi. Kita perlu ketahui itu dahulu. Jadi nanti saat kita menentukan negasi dari biimplikasi bisa lebih jelas ya. Jadi negasi biimplikasi itu
adalah negasi dari ini tadi. Penjabarannya kita buat seperti ini. Negasi P implikasi Q dan Q implikasi P. Kemudian P. Oke, kemudian P implikasi Q ini kita ubah dahulu ke disjungsi. Jadinya seperti ini. Ini penjabaran di sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya di awal ketika pembahasan implikasi. Jadi P implikasi itu sama dengan P negasi P disjungsi Q yang ini. Kemudian selesai yang implikasi P implikasi Q, kita lanjut ke Q implikasi P. Hasilnya adalah negasi Q disjungsi P. Oke, bisa dipahami untuk yang di bagian ini ya. Kemudian karena di sini ada negasi, sebentar saya ubah warna dulu. Nih, di sini ada negasi. Negasi yang ada di sini itu adalah keseluruhan dari yang ada di sini ya. Oke, bisa dipahami. Negasi keseluruhan yang ada di dalam kurung ini. Dan ini simbolnya adalah konjungsi. Jadi kita negasikan nanti adalah konjungsinya ini. Jadi negasi dari konjungsi itu adalah negasi P. Jadi ini kita anggap sebagai P dan ini adalah Q. Biar mudah untuk memahaminya ya. Kemudian saat dilakukan negasi, maka hasilnya adalah negasi dari negasi P or Q ini menjadi or ya. Konjungsi ini menjadi disjungsi. Yang awalnya di sini adalah P dan di sini adalah Q akan menjadi negasi P dan negasi Q. Kira-kira seperti itu. Hasilnya seperti ini ya. Dari sini ke sini. Setelah selesai, karena ini masih ada negasinya, negasi ini kita hilangkan dengan cara mengubah ya. Jadi negasi dari negasi P itu adalah P, negasi dari disjungsi itu adalah konjungsi, kemudian negasi dari Q itu adalah negasi Q. Oke, selesai untuk yang ini. Kemudian kita lanjut ke bagian yang ini. Negasi dari negasi Q itu adalah Q, negasi dari disjungsi adalah konjungsi, kemudian negasi dari P adalah negasi P. Dan kita temukan bahwa hasil akhir dari negasi B implikasi adalah ini. Sehingga bentuk negasi untuk pernyataan contoh sebelumnya menjadi Jenny adalah siswa yang pintar dan dia tidak memiliki hobi membaca, atau Jenny memiliki hobi membaca dan dia adalah bukan siswa yang pintar. Ini adalah negasi dari B implikasinya tadi ya. Dan kita bisa buktikan menggunakan tabel kebenaran. Kita bisa lihat di P implikasi Q ini nilainya seperti ini. Kemudian dari hasil perhitungan sebelumnya kita mendapatkan seperti ini untuk negasi P implikasinya, dan ini juga terbukti ya. Nilainya sudah berbeda. T, F sudah berkebalikan, F, T juga berkebalikan, F, T juga berkebalikan, T, F berkebalikannya. Jadi terbukti bahwa ini adalah negasi dari B implikasi P implikasi Q ini ya. Oke, jadi jika ada P implikasi Q, maka untuk negasinya adalah P konjungsi negasi Q disjungsi Q konjungsi negasi P. Kira-kira seperti itu. Atau kalau lebih gampangnya kita bisa sebutkan P dan negasi Q atau Q
dan negasi P, itu sama saja sebenarnya. Jadi seandainya ada kalimat P implikasi seperti ini, Jenny adalah siswa yang pintar jika dan hanya jika dia memiliki hobi membaca. Maka negasi yang benar adalah Jenny adalah siswa yang pintar dan dia tidak memiliki hobi membaca. Atau Jenny memiliki hobi membaca dan dia adalah bukan siswa yang pintar. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Jadi tautologi itu adalah suatu proposisi majmuk yang selalu bernilai benar, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Jadi untuk kemudahan dalam mengecek, kita bisa menggunakan tabel kebenarannya. Misalnya ada contoh seperti ini, P dan Q B implikasi Q. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ciri-ciri dari tautologi. Semua nilai yang ada di sini adalah true. Nih, baris pertama sampai baris keempat nilainya true. Ini adalah tautologi. Kemudian untuk kontradiksi itu adalah suatu proposisi majmuk yang selalu bernilai salah, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Dan untuk kemudahan biasa kita menggunakan tabel kebenarannya. Misalnya ada contoh seperti ini, negasi dari Q B implikasi P atau Q. Ini hasilnya seperti ini. P atau Q, true, 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 false. Kemudian kita cari Q B implikasi P atau Q tadi. Ini kalau masih ada bingung caranya seperti ini. Pertama-tama kita cari dulu P atau Q, cari yang dalam kurung dulu. Setelah ketemu nilainya seperti ini, atau itu jika kedua-duanya false maka nilainya false. Jadi di sini nilainya adalah true, 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 false untuk P atau Q. Kemudian setelah selesai mencari ini, lanjutkan ke pencarian berikutnya, yaitu Q implikasi dari P atau Q. Nah, ini. Jadi kita cukup melihat di bagian Q dan bagian P atau Q. Ini kita implikasi. Masih ingat implikasi? Implikasi itu akan bernilai salah jika awalnya T, kemudian berikutnya F. Kita coba cek di sini Q dan Q implikasi P atau Q. T, T. Di sini juga T. F, T, di sini T. T, T, di sini juga T. F, F, T. Tidak ada yang T, F tidak ada. Jadi semuanya nilainya true. Kemudian setelah selesai, kita cari keseluruhannya. Jadi keseluruhannya adalah negasi dari ini tadi. Dan hasilnya, ingat negasi itu selalu berkebalikan. Jadi ini hasilnya. Semua menjadi F. Negasi dari ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke kontingensi. Kontingensi itu adalah suatu bentuk kalimat yang bernilai benar dan salah, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Oh ya, untuk maksud kalimat penyusun itu yang ini ya, P dan Q ini adalah penyusunnya. Jadi tidak peduli ini, bukan ini yang diperdulikan, tetapi hasil dari akhirnya ini ya, hasil akhirnya ini. Misalnya ada contoh negasi dari negasi P dan negasi Q. Nah, ini. Di sini ada 3 true,
dan ada satu false. Ini merupakan kontingensi. Bagi yang bingung nilainya dari mana, seperti sebelumnya tadi, untuk mencari ini langkah mudahnya itu selesaikan dulu yang di dalam huruf. Di sini ada negasi P, ada negasi Q. Kita kerjakan ini dulu. Hasilnya seperti ini. Ini untuk negasi P, ini untuk negasi ini untuk negasi P, ini untuk negasi Q. Kemudian kita dapatkan negasi P dan negasi Q, itu hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita dapatkan ini, baru kita negasikan, hasilnya seperti ini. Kontingensi. Jadi di sini asalkan campur itu adalah sebuah kontingensi. Jadi nanti misalnya ini kan kebetulan T-nya 3 dan F-nya 1. Nanti bisa jadi kebalikannya seperti ini, bisa jadi juga sama-sama. Misalnya di sini T, di sini T, di sini F, di sini F, imbang. Ini tetap dianggap sebuah kontingensi ya. Ini ada contoh lain. B implikasi dari P dan Q, implikasi R, implikasi P. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kebetulan imbang ya. Ada 4T dan 4F. Dan ini juga tetap dianggap sebagai kontingensi. Mungkin untuk materi di pertemuan ketiga ini sampai di sini dulu. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui video dan materi yang sudah diupload di Vclass bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mengenai soal latihannya bisa di-upload dan dikirimkan melalui Vclass masing-masing ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.